Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan STAIN, ini saya langsung aja ibarat orang sholat itu langsung takbiratul ihram sampai nanti tahiyat akhir. Adzannya, pujiannya, qomatnya udah tadi gitu ya. Jadi saya tidak perlu pakai pengantar-pengantar. Langsung ya. Nah, ini kita bersama beliau-beliau ini. Lah, yang baju putih ini nanti marja kita. Mereka itu rujukan-rujukan kalau kita menemukan beberapa hal yang harus kita legitimasi, harus kita kukuhkan kebenaran ilmu ini piye ya. Nanti kita tanya sama beliau-beliau. Nah, yang sebelah sana ini berarti perwakilan dari mahasiswa. Oke. Mas Imam, tolong mikrofonnya ditaruh sana, 2 paling tidak ya. Jadi saya langsung. Nanti anytime sampean akan kita tanya. Ini modelnya model workshop ya, model model tadabbur, bukan model tafsir. Di dalam tadabbur nanti mungkin kita perlukan sejumlah tafsir, tapi metode eksplorasinya tadabbur, artinya mencari yang terbaik meskipun tidak paham ya, tapi asal outputnya baik, membuat Anda lebih gembira, membuat Anda lebih kokoh mentalnya, membuat Anda lebih dekat kepada Allah, membuat Anda lebih cinta satu sama lain, berarti selesai masalah. Perkara paham gak paham kok sih, karena di dunia tidak dibutuhkan orang pandai, yang dibutuhkan nomor 1 adalah orang yang mempercayai dan dipercayai satu sama lain. Ya. Ini saya menghibur khusus kepada mahasiswa yang tidak lulus-lulus, Pak. Oke, bismillah, langsung ya. Langsung. Jadi kan tema kita malam hari ini kan saya tadi mendengar membumikan budaya Islam. Ya, membumikan budaya Islam, ada kata bumi, budaya Islam. Terus secara agak akademis mencari pola-pola hubungan atau apa antara seni, budaya dan Islam atau agama gitu ya. Jadi kita berangkatnya dari unsur-unsur dulu. Mbak atau siapa yang kalau saya menanyakan sesuatu silakan di antara Anda bertiga menjawab. Siapa yang menjawab saya tidak akan tunjuk, silakan secara sukarela. Nah, ini saya 3 tahap baru musik bunyi. Kalau musik berbunyi, Anda belum punya ekstra indera untuk bisa memasukkan musik itu dengan segala kontekstualisasi dan dimensinya, kurang berguna musiknya. Kan Anda nyetel musik di depan ibumu, terus di depan kambing, di depan anjing kan beda. Nah, selama ini kan dipikirnya letak kejadian hidup itu pada benda objektifnya, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah pada pikiran dan hati penerimanya. Misalnya menyan, sekarang kita bakar menyan, kan dia belum tahu, kita belum tahu halal apa haram, apa makruh, klinik atau tidak. Dia baru punya fungsi atau punya posisi halal, wajib, mubah dan seterusnya ketika sudah ada komunikasi dengan konsep di pikiran Anda dan niat di hati Anda, kan begitu gitu ya. Meskipun di sini saya letakkan ada apa misalnya, nah pokoknya contoh menyan tadi itu ya. Oke, sekarang saya tanya Mbak, ini agak silau ya, enggak apa-apa Mbak, itu kan bolam ya Mbak, bolam ya Mbak atau Mas ya, terserah ya. Ini kita mulai belajar karena tadabbur ya. Itu bolam. Apalagi Mbak yang Anda lihat pada itu? Mikrofonnya dipegang. Mbak apa Mas, terserah siapa yang duluan. Itu bolam jelas. Jinajas, cahaya terus. Ya cahaya harus
Cahaya karo sinar koyo ayam karo petik rek. Ya enggak apa-apa. Terus lampu, cahaya. What else? Ya. Gelap. Gelap. Oke, gelap itu kan itu kan resonansi kedua. Yang akurat di sananya. Kaca bagian dari bola, apalagi? Ya. Bentuk persegi itu estetika dari bolam yang disusun oleh desainernya. Oke, tapi dia termasuk bolam berarti, betul enggak? Oke, gini aja, saya tanya langsung. Apa bedanya bolam dengan cahaya dengan listrik? Ya. Hubungannya ya? Ya, listrik adalah yang mengaliri bolam dan kemudian memancarkan cahaya. Jadi bolam ini adalah perantara dari listrik dan cahaya. Meskipun ada bolam, kalau tidak ada listrik menyala apa tidak? Tidak nyala. Tidak nyala. Ketiganya harus berhubungan dan berkaitan. Loh, wes. Ya ini sudah layak lamar. Terus enak ya, sip. Oke, bagus. Jadi sudah mengerti ya, ini sebuah pola persepsi, sebuah cara pandang, dan Anda sudah memilah terminologinya gitu ya. Oke, sekarang gini, kalau saya gambar, sekarang kita agak abstrak. Kalau tadi kan ada seni, budaya, Islam, bumi ya. Sekarang kalau saya di sini ada bulatan Islam, misalnya ya, Islam. Faktornya apa saja? Yang primer, jangan yang sekunder. Faktor primernya apa aja? Gue gambar ki Islam bulatan. Terus di dalam bulatan ini yang terpenting untuk menjadi Islam itu apa saja faktornya? Ya silakan Mbak. Syariat. Syariat BNI apa Mandiri? Jadi hukum-hukum dalam Islam yang sebagai landasan. Oke, sudah. Itu toh. Terus, ya. Tambahan mungkin akidah harus ada. Akidah termasuk dialektis sama syariat apa tidak? Bagian dari syariat apa tidak? Akidah itu kan masih iya Pak, berhubungan. Ya, jadi tidak usah ngomong kaki dan jempol. Nek kaki mesti ono jempole, nek jempol mesti kaki meskipun juga ada di tangan. Oke, coba diulang mas, diulang mas. Ini Islam. Kalau Anda ngomong Islam itu sebut 5 kata yang paling primer untuk bisa disebut Islam. 5 aja. Ayo mas. Ya. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Oke, enggak apa-apa. Kalau menurut orang Madura itu Pancasila, Pak. Pancasila 1, syahadat, 2 salat gitu kan. Wes gak apa-apa. Ini Anda bisa membaca lingkup perhatiannya masing-masing. Yang di sana lingkupnya tadi pokoknya langsung ke syariat. Kiri kanannya, depan belakangnya dia enggak inget. Kan gitu kan? Sekarang saya tanya, syariat siapa maksudnya? Mbak, syariat siapa apa syariat apa? Iya, syariat yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Oke, syariat sumbernya, mata airnya Quran dan hadis. Yang bikin Quran hadis, yang bikin Quran siapa, yang bikin hadis siapa? Ya? Iya, kalau Al-Quran kan itu langsung dari sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hadis itu kan dari Nabi. Lebih penting mana Allah sama syariat? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak kamu sebut Allah sebagai faktor primer? Kenapa kamu sebut syariat?
sing kok keplok iki apa? Kuwi jan menikmati anu to wajahe to. Ya, ngerti aku. Alah cacah jan. Buktine sing wedok ora keplok lho, sing keplok sing lanang-lanang. Oke. Gini Mbak. Quran itu subjek apa predikat? Dia fa'il apa nek alat ya apa? Nih, gini aja. Faktor tadi saya ganti subjek. Di dalam Islam subjek utamanya siapa saja? Pelakunya. Jadi bukan alatnya, bukan nilainya, bukan pelakunya, fa'il. Maf'ulnya nanti man. Pelaku utamanya itu siapa? Islam itu manusia, oke. Tapi kan manusia kan tahap setelah Allah kasih Islam. Jadi pelaku yang paling awal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Apakah Allah langsung ke Anda atau lewat seseorang? Lewat malaikat Jibril dulu, habis itu Nabi Muhammad SAW. Oke, kenapa nggak kamu sebut tadi? Kenapa kamu lupa sama subjeknya? Kenapa kamu cuma ingat alat-alatnya? Syariat itu kan cuman juklak, juknis, ya toh? Memang undang-undang. Kenapa kamu tidak ingat yang bikin undang-undang dan seterusnya ya? Jadi sekarang gini, wes tak persempit lagi, wes oke, Allah, Jibril, Rasulullah, Quran, Islam, syariat sampai ke kita, gitu ya kira-kira ya. Meskipun ini boleh ada detail lain. Sekarang saya persempit lagi dikit. Subjek utamanya manusia, oke? Dari seluruh yang dimiliki manusia, siapa yang paling bekerja untuk supaya manusia jadi subjek? Ayo deh, langsung. Dengan hati. Hati, benar. Oke. Ada yang lain? Oke. Apa Mak? Hati. Apakah hatimu bisa berpikir? Ya, jadi antara hati dan akal itu saling bertautan. Ya, tapi kan fungsinya berbeda. Oke. Yang memilih yang mengukur kain untuk dipotong menjadi rokmu itu pikiran apa hati? Pikiran. Oke. Jadi yang punya kehendak pikiran apa hati? Yang punya kehendak itu dari hati, tapi kita pikir dulu. Hati punya kehendak terus nyuruh pikiran untuk meregulasi, betul enggak? Hatimu seneng sama cowok itu, terus wah, gayamu rumah sana deh, ayo ndak mau ya sama dia ya Mbak ya. Dan apa karo kaya ayune kaya ngene kuwi wajan. Ya coba banget kaya. Ya tahu diri lah sedikit apa meneh kalung-kalung sarung, jangan kawin sama laki-laki yang kalung-kalung sarung ya. Oke. Gini Mbak, udah. Ini nanti ini pintu untuk kita pelajari lagi lebih lanjut, tapi sekarang ini cuma singkat aja supaya nanti kita masuk musik Kiai Kanjeng kita mulai lebih tahu. Oke. Hati ini yang punya kehendak. Kamu seneng sama seseorang, terus hatimu yang seneng itu bilang sama pikiran, pikiran, kamu selidiki nasabnya, betul enggak? Ketaatan beragamanya, kuliahnya sudah berapa tahun enggak lulus. Itu kerja hati apa pikiran? Oke, kalau saya tarik garis yang jauh, yang disebut rakyat memiliki negara itu kan urusan hati. Tapi negara yang dimiliki rakyat itu punya kekayaan membayar sejumlah orang untuk menjadi pemerintah. Pemerintah itu adalah pikiran. Dia yang suruh mikir biaya pembangunan, biaya import, biaya ekspor. Di Indonesia yang ada hanya pemerintah, tidak ada negara. Tidak ada kepala negara, yang ada hanya kepala pemerintahan. Jadi Indonesia itu punya pikiran tapi tidak punya hati.
Itu ya kira-kira ya. Oke. Tapi itu nanti, engko sih, enggak usah jauh-jauh. Kowe lulus sih, rasa nyangkem bab negara kowe ya. Oke, lulus sih. Oke ya. Jadi sekarang gini, pegang mikrofonnya terakhir ini. One of you. Satu dari. Oke. Mas, itu Anda pegang apa? Mikrofon. Saya shortcut. Temukan unsur agama di mikrofon itu. Mikrofon dijadikan sebuah media bersuara untuk menyampaikan mungkin pesan melalui nyanyian ataupun dakwah ataupun khutbah dan lain-lain sebagainya. Dia menjadi alat berbuat baik, betul? Nah, berbuat baik itu include agama apa tidak? Berarti kalau perbuatan baik berarti dia bagian yang terpenting dari Islam, betul enggak? Nah, padahal dia adalah alat berbuat baik, berarti dia religius enggak? Tergantung juga sih. Tergantung gimana? Loh, enggak, tadi saya sekarang ini loh, nanti dipakai di tempat pelacuran lain masalah. Sekarang religius. Iya. Nah, jadi ternyata mikrofon ini urusan agama apa bukan? Agama. Jadi sekarang sebelum Kiai Kanjeng, nanti tolong. Nah, itu ada kacang, ada pisang. Ya, kalau ada Sohibul Bait menyuguhi makanan-makanan seperti itu terus tidak ada kopinya, itu sama dengan mengenalkan seorang laki-laki kepada seorang cewek tapi tidak boleh mengawininya. Kurang ajar ini jenenge. Oke, tapi saya ingin Anda tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ya, sih. Kita sudah jalan. Oke. Kiai Kanjeng tolong siap ya. Jadi sekarang ini kan orang bingung budaya mana, seni mana, agama mana. Iki bid'ah, kayak bid'ah gitu ya. Segala macam udah nggak karu-karuan. Anda sholat misalnya, Allahu Akbar. Gerakan sholat ini kan tidak mungkin ciptaan manusia, ya toh? Itu dahsyat loh Pak. Kok ono ide ngene gitu. Bayangin kalau yang bikin manusia tergantung perguruan silatnya. Allahu Akbar. Ya. Nek dae penari Allahu Akbar. Ya. Jadi Anda lihat gerakan sholat itu insya Allah menurut saya itu pasti ciptaan Allah, dihidayahkan kepada Rasulullah, kemudian Allah mengatakan apa? Kemudian Allah menyuruh Muhammad mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi itu bukan karangan Muhammad, kira-kira menurut saya pasti karangan Allah sendiri karena gerakan itu dahsyat. Ono sujud, ono rukuk ya toh, ono ngene, ono ngene. Wah, itu dahsyat sekali. Nah, terus iki dadi kontroversi ono mazhab ngene, ono mazhab ngene, ono mazhab ngene, ono mazhab ngene se asyhadu alla ilaha illallah lagi ngene, ono sing langsung at-tahiyat langsung ngene. Begitu asyhadu alla ilaha illallah. Wis sak karepmu kono wis. Asal jangan bertengkar satu sama lain. Engko kon sembayang tengenmu ono kowe kan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Baru gini ya, singin lah at-tahiyat. Gak usah gitu ya. Biarin aja ya, biarin aja. Mudah-mudahan semuanya sampai kepada Allah. Saya kira kok tidak akan ada pengadilan di akhirat yang mempersoalkan dirijimu itu. Kamu masuk neraka. Loh kenapa? Pak Malik, itu kan jenis Malik toh. Kenapa Pak Malik? Lah kamu telat begininya. Lo masuk telat ngene mlebu neraka lho ya. Iki aduh, iki malaikat capopo kayak ngene kan itu. Ya Mas ya, Pak ya. Oke, Anda sudah mengalami proses pencerdasan luar biasa dalam 1/4 jam pertama. Tepuk tangan untuk Anda.
Oke, Anda sholat. Yang langsung dari Allah itu gerakannya. Kemudian kalimat yang diucapkan, betul enggak? Kemudian syariat rahasia yang tidak ada dalam fikih bahwa Anda harus khusyuk, karena di dalam fikih tidak ada keharusan untuk khusyuk. Kalau Anda tidak khusyuk, itu gini, aku ketemu kue, ini ya, ini, salaman. Mau nggak saya salaman tapi saya nggak memandang kamu? Kamu merasa saya perhatikan apa tidak? Kamu tersinggung apa tidak? Ya. Salaman. Bisa naik tahu terus susah. Maksud saya gini loh, Anda sholat itu asal memenuhi syariatnya. Cek. Asal Anda memenuhi prosedur syar'inya selesai. Tapi dan di fikih tidak ada syarat untuk khusyuk. Tapi kalau Anda sholat tidak khusyuk, itu berarti Anda berkomunikasi nggak sama Allah? Enggak kan? Kira-kira menurut Anda, kalau Anda jadi Allah, orang sholat tapi gelambiar kemana-mana, kira-kira Anda kecewa apa ridho? Kecewa. Jadi lebih penting mana sebenarnya? Fikih apa akhlak? Karena di dalam fikih tidak dipersyaratkan akhlaknya. Tapi ternyata lebih penting akhlak daripada fikih, kan begitu ya? Oke. Sudah kita temukan ucapannya, gerakannya, penempatan waktunya dari Allah kan? Apa ngarang sendiri? Kalau tidak ada perintah langsung dari Allah yang dalam Islam disebut ibadah mahdhah, maka dia bukan agama. Karena agama itu bikinan siapa? Boleh nggak, bisa nggak manusia bikin agama? Kalau manusia bikin, itu bukan agama tapi klub mancing. Apa? Touring, klub, apa? Parpol, ormas, ya, paguyuban, Karang Taruna, itu bukan manusia. Tapi kalau bikinan Allah, agama. Nah, kalau budaya bikinan siapa? Manusia. Oke. Sekarang agama dan budaya dipersoalkan. Ono sing ngarani budaya ki ndak baik. Sekarang kalau Anda sholat, gerakannya dari Allah, ucapannya dari Allah, pakaiannya bikinan siapa? Pakaian termasuk budaya apa tidak? Boleh ndak budaya ikut sholat? Bukan boleh, harus. Teneh muda kowe. Allahu Akbar, gandul. Harus. Jadi Allah mengatakan tutupilah auratmu, itu agama. Ketika kamu menerapkan nutup aurat itu kan pakai kain kek, pakai daun kek, itu budaya. Jadi bisa nggak agama sama budaya dipisah? Jelas ya masalahnya, oke, wes. Jelas ya mas ya. Setelah ini kita sudah punya dasar. Arab ngomong seni gampang, ngomong agama gampang. Nah, maka Anda sekarang harus punya pengetahuan diem-diem tapi tidak usah diumumkan. Kalau ada sesuatu atau golongan atau kelompok yang mengaku beragama X tetapi tidak ada ibadah mahdhahnya, berarti bukan agama. Anda sholat duhur boleh milih waktunya. Apa kue subuh kok ringkes sampai isya? Mumpung segerek subuh. Usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya fardhon lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dijamak sak rakaat tok wis. Siapa yang menentukan jadwal sholat? Allah, betul enggak? Jadi enggak ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri namanya budaya. Nyun sewu, kalau ada orang ke tempat ibadat selain yang Anda lihat di masjid atau Anda lakukan, itu kira-kira itu disuruh Tuhan apa ngarang sendiri? Wes, dijawab sendiri-sendiri ya.
Saya tidak ingin mentidakkan siapapun, saya tidak ingin mengecam siapapun, tapi Anda tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa agama adalah Allah yang kasih nama, Allah yang kasih aturan dasar. Ada mahdhoh, ada muamalah. Terakhir, mahdhoh, ibadah mahdhoh adalah, kalau pakai filosofi gini, mahdhoh adalah jangan lakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Ada di usul fikih. Muamalah adalah lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Betul enggak? Betul enggak? Orang mengatakan kalau memang ada tuntunannya Maulid Nabi itu saya bayar berapa saja. Marah dia, kenapa ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj gitu ya. Nabi sendiri enggak pernah ulang tahun, kita ngulang tahunin Nabi. Ya masa Nabi panjang umurnya apa ya enggak lah. Juga lah rek ya. Kita yang berinisiatif, kita yang mencintai, maka kita merayakannya, tidak ada masalah. Wong kita punya kucing diulang tahunnya gak apa-apa kok. Ya toh Mas. Saya ingin duwe aku itu loh, walang loh Dek, ijo itu loh. Saya sangat sayang sama walang waktu kecil. Ketika dia meninggal tak kubur dan tak talkin. Lho piye iku? Dosa apa aku? Ya paling malaikat datang, iki bocah ngopo ya. Ini lah era elek tuh ya kui. Kan saya menghormati dan mencintai makhluk Allah gitu loh. Jadi tidak semua harus dengan tuntunan. Apakah ada tuntunannya pengajian seperti ini? Kan tidak ada. Apa ada tuntunannya? Mana ayatnya untuk bikin stain? Stain. Aku rodok barat re. Kalau pakai grammar, English grammar kan stain gitu. Nek kue wong desa stain gitu. Lho nek kalau bersaudara ndak apa-apa ejek-ejekan gitu-gitu ya untuk menutupi saya apa namanya? Oh sudah ada kopinya sudah. Oke. Jadi sekarang gini, sudah ngerti ibadah mahdhoh, sudah ngerti ibadah muamalah, beres ya orang stain kok gitu. Sudah beres berarti. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa kamu bikin Maulid Nabi? Oh nggak ada tuntunannya, nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya. Kalau memang ada tuntunannya tak biayai berapa saja. Nah kamu jawab. Kalau ada larangannya, tak bunuh yang bikin Maulid Nabi. Ya tak? Tak untir gulune, tak keplek no, ndek jaga. Itu. Jadi tidak semua harus berdasarkan perintah. Ada yang berdasarkan larangan. Selama tidak gini, ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena ada perintahnya. Ada sesuatu yang boleh kamu lakukan karena tidak ada larangannya. Mancing boleh, apa meneh? Jemput 3. Apa? Wayangan. Apalagi? BBM-an, WA-an. Ya toh? Tidak ada larangannya. Yang tidak boleh adalah memfitnah, dzon, ghibah, ya toh? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu. Stain gak apal Al-Hujurat ya apa? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qaumam bijahalah. Ini berarti apal. Ini lagu baku dari Syekh Mahmud Al-Bushari, Ketua Jum'iyatul Qurra Kairo, yang merekam Al-Hujurat, Ar-Rahman, salatu wassalamu alaik ya, terus adzan itu di Lokananta Solo pada tahun 1959.